Mengapa PIK 2 ditetapkan sebagai proyek strategis nasional? Ya, banyak anggapan bahwa ini sebagai balas budi ya, karena pengembang PIK 2 ini juga ikut berkontribusi dalam proyek IKN ya, Ibu Kota Negara. Jadi saya tentu punya pendapat bahwa ini sebagai bagian dari balas budi, termasuk juga dalam membantu pemenangan Pilpres ya, yang lalu. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu Kanal 1 Visi Utama. Pemerintahan Jokowi telah mengumumkan proyek strategis nasional di Pantai Indah Kapuk 2. Mengapa Pantai Indah Kapuk 2? Itu merupakan tanda tanya besar. Mengapa itu bisa disebut sebagai proyek strategis nasional? Siapa yang menikmati kemudian? Itu juga masih merupakan tanda tanya besar. Nah, untuk membahas berbagai persoalan yang disinyalir muncul dalam implementasi PSN di PIK 2 ini, berikut ini adalah tanggapan atau pernyataan dari Gufroni SHMH, salah satu anggota dari Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ya, yang sudah mulai melakukan advokasi dan dukungan kepada kelompok masyarakat di sekitar wilayah yang terkena proyek PSN ini, apa saja yang dialami oleh mereka, bagaimana kemudian upaya-upaya advokasi hukum itu dilakukan. Kita saksikan pendapat dari Gufroni berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adnan yang telah mengundang saya di podcast yang luar biasa ini. Saya ingin menjawab ya pertanyaan yang telah disampaikan soal ada apa dengan proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2. Nah, jadi ini sesuatu yang saya kira perlu mendapatkan perhatian serius dari masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Tangerang, khususnya di sekitar pantai utara Tangerang, di mana yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa di sana ada sebuah proyek yang sangat masif dan sampai saat ini masih terus berjalan, yaitu adalah pengembangan dari Pantai Indah Kapuk 2 sebagai kelanjutan dari PIK 1 yang di Jakarta. Nah, kita tahu bahwa proyek PIK 2 ini setidak-tidaknya melintasi 8 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Dari mulai Dadap Kosambi, kemudian Kecamatan Teluk Naga, lalu Kecamatan Paku Haji, Mauk, kemudian Sukadiri, lalu Kecamatan Kemiri, Kronjo, Gunung Kaler. Jadi ini sangat luas dan kalau tidak salah, kalau dilihat di map misalnya itu panjangnya hampir, kalau diambil garis lurus itu sekitar 30 km panjangnya. Ya, jadi tentu saja ini menggusur lahan-lahan pertanian dan tambak yang mungkin luasnya mencapai puluhan ribu meter. Nah, yang menariknya adalah saat ini proyek PIK 2 ini sudah sampai daerah Mauk dan Kronjo. Karena Dadap Kosambi, Teluk Naga itu sudah mulai berdiri bangunan-bangunan ya, permukiman elit, tempat-tempat wisata saya lihat di sana, termasuk juga ada beberapa apartemen di sana. Nah, ini jadi mobil-mobil tanah saat ini sudah hilir mudik ya, melintasi Jalan Raya Mauk, Jalan Raya Paku Haji dan seterusnya, dan itu tidak mengenal waktu ya, siang malam. Mereka membawa tanah ya dengan mobil tanah yang sangat besar, dan ini sebetulnya di luar dugaan ya. Kenapa kemudian ini proyeknya begitu masif dan seakan-akan tak terkendali? Karena kalau kita lihat ini tentu saja ada kaitannya dengan
proyek strategis nasional yang sudah ditetapkan Jokowi. Di situ ada 14 PSN. Salah satu diantaranya adalah PIK 2, termasuk juga ada BSD. Jadi sejak ditetapkan sebagai PSN, ya kalau tidak salah 2 hari setelah pengumuman penetapan pemenang Pilpres, itu daerah Kronjo, daerah Mauk itu sudah mulai nampak pengurugan tanah di persawahan dan juga tambak-tambak. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan kita, mengapa misalnya PIK 2 ditetapkan sebagai proyek strategis nasional? Ya, banyak anggapan bahwa ini sebagai balas budi ya, karena pengembang PIK 2 ini juga ikut berkontribusi dalam proyek IKN ya, Ibu Kota Negara. Jadi saya tentu punya pendapat bahwa ini sebagai bagian dari balas budi, termasuk juga dalam membantu pemenangan Pilpres yang lalu gitu. Jadi sangat kental sekali unsur politisnya ketimbang dari sisi soal nilai-nilai strategis yang ada di Pantai Indah Kapuk 2 ini. Dan karena ini sudah dijadikan sebagai proyek strategis nasional, mau tidak mau, suka atau tidak suka, maka proyek PIK 2 ini semakin dipercepat ya. Percepatan dan mulai percepatan proyeknya, kemudian percepatan dalam izin-izin dalam hal tanah gitu ya. Termasuk juga ada jaminan keamanan politik di sana. Sehingga kita juga tidak bisa kemudian melawan begitu saja, karena ini sudah di backup oleh proyek strategis nasional. Dan kami memang beberapa waktu yang lalu sudah melakukan penelusuran ya ke beberapa tempat di lokasi proyek Indah Kapuk 2. Memang sangat luar biasa masif pembangunannya, di mana-mana banyak pembangunan, pengurugan, apalagi mobil-mobil tanah itu di sepanjang jalan ya, sepanjang jalan Dadap misalnya, daerah Teluk Naga, Paku Haji, bahkan sampai Jalan Raya Mauk itu mobil-mobil tanah itu hilir mudik ya untuk mengangkut tanah. Dan agak menarik misalnya saya ketika melihat misalnya di daerah Dadap ya, Dadap Kosambi itu ya dekat jembatan penghubung antara PIK 1 dan PIK 2 itu, di situ ada masyarakat yang terisolasi ya. Kalau saya sebut terisolasi karena kalau kita lihat misalnya PIK 2 ini permukiman saya ini kan mereka tinggi ya, dibuat sedemikian rupa sehingga kampung-kampung itu dia sering terendam air laut gitu ya. Kalau ada air pasang maka sulit air laut untuk kembali lagi ya, karena dia tertahan oleh pembangunan PIK 2 yang masif itu. Jadi kita pada saat ke Dadap memang agak kesulitan karena jalannya memang sudah rusak, dan kanan kiri kami lihat misalnya rumah-rumah yang sudah ditinggalkan, sudah kosong, dan itu sudah terendam oleh air laut. Ya, padahal dulu sebelum ada PIK 2 ya mereka tinggal di sana, menetap ya, kemudian mencari nafkah sebagai nelayan. Tapi sejak adanya jembatan penghubung itu, masyarakat sulit untuk mendapatkan akses kesehatan, akses ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Dan dalam pengamatan saya misalnya di beberapa lokasi misalnya itu sepertinya memang ada sebuah tembok pemisah ya, tembok pemisah antara penghuni PIK 2 dengan masyarakat setempat yang dibatasi oleh tembok-tembok besar, sehingga masyarakat setempat itu tidak bisa untuk melihat atau
masuk ke areal PIK 2 karena itu sudah tertutup oleh tembok-tembok yang tinggi, gitu ya. Misalnya ada di Kampung Muara misalnya, itu di kanan kiri sepanjang jalan itu sudah ada tembok-tembok yang tinggi. Itu ya, jadi kondisinya seperti itu. Memang kita rakyat biasa memang sulit untuk bisa misalnya menolak terkait dengan penetapan proyek strategis nasional karena ini sudah didukung ya oleh aparat-aparat keamanan di sana yang memang standby berjaga. Termasuk ketika ada suara-suara ya yang menyuarakan soal penggusuran, soal kesewenangan itu rawan sekali untuk dikriminalisasi. Termasuk ada beberapa juga yang bertemu dengan kita ya, dia menceritakan tentang tanah-tanahnya yang digusur ya, tanah-tanahnya yang dijual dengan harga yang sangat murah. Bahkan informasi yang kami dengar itu sampai dihargai 50.000, bahkan ada yang sampai 30.000 per meter. Jadi bayangkan saudara sekalian, tanah yang sangat murah itu kemudian di sana itu sudah ada billboard ya, di mana di situ disebut tanah 25 juta ya. Satu unit rumah harganya 5,5 miliar, padahal pada saat beli tanah di warga itu ya 100 ribuan lah ya, sampai dengan ada yang 50.000 per meternya. Kita dulu punya pengalaman ya, kita punya pengalaman menangani satu kasus ketika berhadapan dengan pengembang raksasa ini. Jadi adalah satu orang warga yang dia punya tanah 1,5 hektar. Dia tidak mau dijual dengan harga yang murah ya, lalu dikriminalisasi, dijadikan tersangka dengan tuduhan memalsukan keterangan ya di dalam sebuah akte. Sudah berproses di pengadilan, divonis ya 3 tahun, dan sampai hari ini klien kami masih menjalani hukuman di lapas pemuda. Termasuk bisa kami juga bertemu dengan beberapa aktivis nelayan, walaupun tidak sampai disidangkan ya, tidak dibawa ke pengadilan, tapi beberapa juga berstatus sebagai tersangka. Jadi dia harus bolak-balik ke Polda ya untuk pemeriksaan. Dan tentu respon dari PIK 2 ini juga agak menarik ini. Selama ini pola-pola misalnya intimidasi itu memang menurut kami memang tidak secara langsung dilakukan oleh mereka, tetapi melalui, kalau kami sebut misalnya melalui kaki tangan ya, melalui oknum-oknum aparat desa setempat, melalui ormas, melalui preman ya. Jadi warga itu ditakut-takuti, diintimidasi ya, untuk supaya tanah-tanahnya itu dijual kepada pengembang, sekalipun dengan harga yang sangat murah. Jadi selama warga itu tidak mau menjual, dia akan selalu didatangi, ya, diteror, ditakuti dan seterusnya. Kalau sampai tidak mau juga, biasanya dicari-cari kesalahannya, lalu dikriminalisasi, dilaporkan, bahkan ada yang dijadikan tersangka. Dulu ada pengalaman ya, dulu tahun-tahun yang lalu kami mendengar berita ada sebuah usaha usaha kuliner ya di daerah Paku Haji. Itu ramai sekali pengunjungnya, tetapi karena lokasi itu sudah masuk bagian dari proyek pengembangan PIK 2, ya mau tidak mau usaha kuliner ini terpaksa ditutup karena di beberapa karyawannya juga dijadikan tersangka karena dianggap merusak sebuah pelang gitu ya, yang ditutup oleh Satpol PP. Dan saya tidak tahu kabarnya, tapi informasinya yang kami dapat pengelola dan karyawannya juga ditetapkan sebagai tersangka. Apa sih sebetulnya yang diharapkan oleh masyarakat? Sebetulnya adalah mereka butuh kenyamanan, ya, butuh ketenangan dalam kehidupan sosialnya.
dapat mencari nafkah ya dengan menjadi petani. Sementara sawah-sawah sudah mulai habis. Kemudian nelayan bisa mencari ikan dengan tenang. Tidak saat ini ya. Kami juga pernah melakukan penelusuran, menelusuri pantai di mana di situ ada proyek, sedang berjalan proyek yang sangat masif itu. Tetapi kami tidak bisa mendekat ya. Tidak bisa mendekat karena di sepanjang pantai itu sudah dipagari oleh bambu-bambu panjang yang luasnya sekian kilometer. Jadi kami tidak bisa mendekat ke pantai karena ditutup pagar sekian kilometer dari mulai Tanjung Pasir. Kami masuk dari Tanjung Pasir, kemudian Tanjung Lurung, bahkan sampai daerah mana Tanjung Kait itu juga masih dipagar oleh bambu-bambu. Dulu pernah cerita nelayan bahwa sebelum ada sebelum ada pagar-pagar itu memang dia sempat mendekat, tetapi tidak dibolehkan untuk bisa mendekat karena itu sudah ada aparat keamanan ya, security yang melarang para nelayan untuk mendekat. Saya tidak tahu alasannya, walaupun bisa jadi untuk supaya properti tidak dicuri atau apapun lah. Tapi sebagaimana juga pantai milik semua orang. Orang bisa menikmati pantai, orang bisa mencari ikan di sekitar pantai itu, tetapi memang sepanjang pesisir itu memang sudah tidak bisa lagi orang-orang atau nelayan untuk bisa mendekat. Jadi seakan-akan pantai sudah menjadi milik pengembang raksasa ya. Yang perlu saya sampaikan di sini yang mungkin yang belum banyak tahu ya, sebetulnya proyek PIK 2 ini tidak hanya menyasar kepada lahan-lahan berupa tambak, persawahan-persawahan yang ada di sepanjang pantai Pantura meliputi 8 kecamatan itu ya. Tetapi juga dalam waktu yang akan datang ya, walaupun sebetulnya informasi ini juga sangat kurang diketahui oleh publik bahwa nanti akan ada proyek reklamasi. Jadi saya membayangkan ketika pantai ini sudah dikuasai, daratan pesisir pantai sudah dikuasai, maka mereka akan mudah membangun sebuah permukiman, membangun sebuah pulau-pulau khusus. Ya. Dulu saya mendapatkan itu petanya rencana tata ruang yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Tangerang. Namun setelah saya cari di websitenya sudah tidak ditemukan lagi. Jadi itu nampak ya bahwa itu nanti selain panjang pantai sudah ditata sedemikian rupa untuk permukiman elit ya, kan ada 6 atau 7 pulau ya. Di Kabupaten Tangerang, pulau-pulau buatan ya sama dengan pulau reklamasi yang ada di Jakarta, hanya saja luasnya itu 3 kali lipat dari pulau-pulau reklamasi yang ada di Jakarta. Jadi ada 6 pulau. Silakan nanti kalau memang ini belum bisa dikonfirmasi, silakan dicek di website resmi. Tetapi persoalannya memang informasi ini sengaja dihilangkan ya. Jadi ketika kami mencari data yang terbaru memang agak sulit untuk mencari informasi-informasi itu. Karena kita memang terpusat kepada proyek-proyek pembangunan yang ada di sepanjang pesisir itu ya. Tambak-tambak hilang, kemudian sawah-sawah hilang. Bahkan saya juga agak kaget ketika mengetahui bahwa sawah-sawah yang ada itu bukan hanya sawah-sawah yang ada dekat pesisir pantai, tapi sudah masuk kepada perkampungan ya, yang dia masuk agak ke dalam. Jadi kalau dikatakan pantai indah kapuk misalnya, saya kira sangat tidak tepat karena posisi sawah-sawah itu yang akan digusur tuh berada di dalam, masuk di dalam wilayah Kabupaten Tangerang, dan itu sudah masuk ke Kecamatan Rajeb kalau tidak salah itu.
Yang menarik misalnya ada teman saya, dia punya tanah di Pakuaji, punya sawah di daerah Pakuaji, tapi karena terkena proyek PIK 2, lalu tanah itu mau tidak mau dijual dengan harga yang relatif murah. Hasil penjualannya, dia belikan sawah di lokasi yang berbeda yang agak masuk ke dalam, ya, di wilayah Kecamatan Mauk gitu. Tapi sekarang sepertinya dia sedang resah karena dia tahu bahwa sawah yang dia beli itu pun sudah masuk kepada proyek PIK 2. Bahkan di situ sudah mulai ada pengurugan tanah ya di ujung jalan, di Jalan Raya Mauk, dekat Polsek Mauk. Jadi tinggal menunggu waktu saja itu sawah-sawah itu sebetulnya statusnya sudah terbeli ya. Informasi yang kami dapat, sawah-sawah yang saat ini sedang hijau ya, itu sudah statusnya sudah terbeli oleh pengembang, ya, walaupun juga banyak yang baru sebatas DP. Tetapi sawah-sawah itu masih digarap ya oleh bekas pemiliknya. Tetapi kalau sudah masuk ke pengurugan tanah, sekalipun misalnya 1 bulan mau panen, tapi kalau sudah saatnya diuruk ya rakyat tidak bisa melawan karena sudah dibayar, sudah dibeli sawahnya. Dan banyak yang belum lunas sampai hari ini. Nah, jadi kami menduga memang ini ada keterlibatan dari oknum-oknum aparat desa ya. Termasuk ormas, termasuk preman-preman yang dikerahkan untuk menakut-nakuti masyarakat sehingga mereka tidak berani untuk melawan ya. Bahkan minta harga tinggi saja bisa malah hilang sawahnya. Itu kan pola-pola yang kerap terjadi dalam rangka untuk penggusuran lahan ya, bahasa lain yang lebih halus katanya pembebasan lahan gitu. Nah, jadi kita sedang mengkaji apakah perlu misalnya kami dari Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membuat semacam posko pengaduan ya. Posko pengaduan apakah melalui hotline atau melalui posko dan lain sebagainya. Itu kira-kira mungkin yang bisa saya sampaikan soal nanti kita mau mengajukan GR ya ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan masalah proyek strategis nasional, itu juga menjadi bagian dari kami. Tapi setidaknya kami sudah punya kajian ya soal dampak-dampak dari proyek raksasa ini. Dampaknya yaitu dampak soal ekonomi, dampaknya soal mengenai lingkungan, dampaknya mengenai sosial budaya dan lain sebagainya. Jadi insya Allah kami LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan siap melakukan pendampingan advokasi apabila ada masyarakat yang memerlukan bantuan kita. Insya Allah kita akan bantu dengan semaksimal mungkin dan semoga Allah melindungi kita semua. Terima kasih Bang yang bisa saya sampaikan itu. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendapat dari Gufroni SHMH, kuasa hukum dari masyarakat di sekitar proyek strategis nasional PIK 2 yang terdampak secara langsung dalam bentuk penggusuran, kemudian juga pembayaran yang tidak sesuai dengan ukuran ganti rugi, dan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita. Jangan lupa subscribe, like, share, ya, dan berikan komentar di kanal kita ini. Kita akan ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.